Assalamualaikum. Dulu udah pernah sih kita obrolin ya, tapi dalam momen puasa kali ini jadi relevan lagi untuk kita perdalam. Suka ada tuh orang ngomong gini, gua tuh udah makan dikit-dikit tapi tetap aja melar. Nah, atau sebaliknya, ada yang ngomongnya tuh, teman gue ya, dia makannya banyak nggak karuan tapi kok awet langsing aja ya. Nah, dua keheranan seperti itu implisit menganggap bahwa yang bikin badan gemuk, melar, atau bikin langsing itu makanan. No, itu tuh asumsi yang salah loh ya. Presiden Trump aja juga bilang no. Kalau Presiden Putin bilangnya nyet. Nah, kalau bintang film India bilangnya nehi. Wah, habis nehi-nehi terus joget-joget di siang hari bolong. Walah, sampai ke sono-sono. Balik aja lagi ke benang merah. Ini tadi jadi mirip kayak soal ulangannya anak SD loh ini. Apa yang menyebabkan banjir? Nah, ada yang jawab air. Salah, pasti salah ya kan. Silakan aja kembali ke SD, bukan cuma dibilang salah tuh. Kalau guru IPA-nya Pak Jarwo, itu bisa memancing emosi terus kertas ulangannya disuek-suek, diremet-remet. Kapok. Walah, kok didramatisir. Secara definisi, banjir itu kan air dalam jumlah banyak yang berada di tempat yang tidak semestinya. Nah, yang seperti itu bukan kemauan si air itu sendiri. Air itu kan makhluk tak berdosa, ya kan? Sama ini, penyebab kita gemuk atau kurus itu bukan makanan. Terus apa dong? Nah, ini jawabannya. Yang bikin kita melar dan bikin kita melangsing juga itu bioinstruction. Kalau orang Amerika bilangnya bioinstruction gitu. Sedangkan kalau orang British bilangnya bioinstruction. Sama aja lah ya. Makin ke sini, pakar-pakar kekinian tuh rata-rata sepakat sih bahwa yang bikin gemuk atau kurus di hulunya banget itu bioinstruction atau instruksi-instruksi biologis. Dulu udah pernah kita ulas tuh, penentu bobot melar atau kurus itu genetik dan biotik. Nah, info atau instruksi genetik itu notabene kan bioinstruction, ya kan? Relatif susah berubah sih kalau yang ini, karena dia garis tangan kita. Demikian juga biotik, alias mikrobiota di perut, alias gut microbiome, itu juga ngasih instruksi-instruksi biologis, alias bioinstruction, bahkan dia bisa dibilang otak kedua. Banyak tuh yang sering soal brain gut axis, kita juga dulu pernah. Nah, kalau yang ini lebih mudah untuk diubah-ubah asal kita mau dan tahu caranya. Ide bioinstruction ini yang kencang menyuarakan di luar sana Dr. Michael Levin tuh. Kita pernah ulas juga. Cicak gitu ya. Buntutnya putus bisa tumbuh lagi, tapi kalau yang putus kaki atau tangan nggak bisa tumbuh lagi. Nah itu karena selain ada hormon pertumbuhan, material protein, dan stem cell, ada instruksi biologisnya yang cuma keurusan buntut saja. Ada lagi salamander, dia bahkan bisa numbuhin buntut, tangan, kaki. Cacing tertentu itu bahkan kepalanya putus, dia bisa tumbuhin lagi. Semuanya karena instruksi biologis. Nah, tatarannya itu beda lagi, itu cerita untuk hari yang lain. Topik kita hari ini tentang berat badan aja lah ya, yang udah di depan mata. Bioinstruksinya untuk mengatur berat badan yaitu tadi, pertama genetik kita, ini udah nggak bisa diapa-apain. Kedua, biotik di perut kita, ini amat bisa berubah-ubah, atau bahkan bisa dibilang ini senantiasa berubah setiap waktu beberapa hari sekali. Syukurnya lagi, yang biotik mudah berubah ini dia lebih menentukan gemuk langsingnya kita daripada genetik. Secara penelitian sudah dibuktikan tuh, dulu kita ulas. Kalau faktor genetiknya itu menggiring ke gemuk, probabilitasnya untuk si orangnya beneran gemuk itu cuma sekitar 67%. Sedangkan kalau faktor biotiknya yang menggiring ke arah gemuk, maka 90% lebih probabilitasnya orangnya itu bakalan gemuk nggak ada ampun. Percobaannya nih bukan sama manusia, ding ya. Banyakan sama tikus-tikus lab. Nah, tikus-tikus itu terus diperiksa gut microbiome-nya. Kalau digiring supaya mirip sama mikrobiotanya tikus-tikus langsing, maka ternyata yang semula obesitas pun itu dalam waktu relatif cepat terus melangsing dengan probabilitas 90%-an tadi. Sebaliknya juga berlaku kalau tikus-tikus langsing, mikrobiotanya di perutnya digiring, jadi seperti mikrobiotanya tikus-tikus yang obesitas, si tikus langsing pun terus jadi overweight mengarah ke obesitas dengan probabilitas yang 90-an% juga. Terus nih menggiringnya gimana? Nah, kalau mikrobiota di perut itu ditentukan oleh beberapa faktor, eksternal dan internal. Yang eksternal bisa asupan makanan minuman, obat suplemen, asupan prebiotik, probiotik, postbiotik, bisa fasting juga. Selain itu, faktor eksternal bisa juga nggak mesti masuk ke perut. Bisa suhu, tekanan, inframerah dari matahari, dan seterusnya. Terus kalau yang internal ini juga macam-macam lagi. Bisa hormon-hormon stres, hormon atau enzim yang lain, sinyal-sinyal di otak saraf, dan seterusnya juga. Absolutnya mana yang paling berperan ini walau alam,
Tapi salah satu yang diseriusin banget oleh para pakar itu yang sifatnya asupan makanan minuman. Yaitu di sini ada dua kelompok nih. Pertama, asupan yang mendampak langsung ke gut microbiome. Kedua, asupan yang mendampaknya itu secara tidak langsung. Ngeban dulu ke faktor internal lain, terus si faktor internal itulah baru menggiring atau memberi sinyal-sinyal ke gut microbiome dan atau ke otak saraf dan serangkaiannya. Contoh nih ya, yang tidak langsung itu modelnya kayak obat kekinian yang namanya Ozempic. Nah, semoga dah pada dengar nih penonton sini. Buat yang belum pernah dengar, insya Allah nanti kita buatin juga videonya. Dia nggak secara langsung ngapa-ngapain gut microbiome, tapi dia ini memicu GLP-1 gitu. Nah, si GLP-1 ini terus memberikan instruksi pada kita dan perut kita untuk nyerah berhenti mencerna makanan. Berkat itu ya udah, Ozempic ini terus jadi obat anti obesitas, anti diabetes yang keren gitulah kata orang-orang. Panjang lagi nih ceritanya. Di sisi lain ya, kalau yang langsung mendampak ke gut microbiome, pertama pola fasting atau pengaturan timing makan. Kalau kita makan aja terus atau jeda nggak makannya terlalu pendek, gut microbiome-nya tentu akan didominasi oleh yang pro gemuk. Dia akan dorong-dorong tubuh kita untuk nimbun lemak aja terus, mumpung hari baik. Tabung lemak sebanyak-banyaknya. Persiapkan untuk masa paceklik yang ternyata itu nggak pernah datang pula. Ini cilaka bener. Nah, supaya gut microbiome pro gemuk ini dominasinya bisa digusur sama yang pro langsing, ya kita mesti praktekin gut reset fasting. Dulu pernah kita ulas. Penentu lainnya, selain pola fasting, itu pola diet kita. Di sini ada paradoks nih. Dulu udah pernah kita bahas bahwa air aja itu bisa menggiring penaikan berat badan. Selain air, serat-seratan, sayur, buah yang nggak manis sekalipun, itu hidem ternyata bisa menggiring ke penaikan berat badan juga. Nah, kalau dipikir-pikir ini kan zero kalori ya. Kok bisa sih giring ke arah sana? Kalau kita udah mahfum bahwa penentunya itu bukan kalori yang masuk, melainkan bio-instruction-nya, nyuruh gemuk atau nyuruh langsing, ya udah, memang itu akan tetap masuk akal. Kalau belum jelas nanti berikutnya kita bahas juga tuh, betapa makan sayur banyak-banyak itu bisa bikin kita gemuk. Yang untuk sekarang segini dulu, terima kasih.